Didit, sebelumnya pada pukul berapa api padam? Api padam itu tadi cepat ya, karena di sini kebetulan di jembatan ini sebenarnya adalah markas pemadam kebakaran Kota Semarang. Jadi memang begitu terjadi ledakan, langsung pihak pemadam langsung keluar dari markas, ya hanya berjarak 50 meter lah kira-kira dari kantor dan di sekitar di areanya ini. Apakah ada kesulitan saat memadamkan api, Didit? Tidak ya, jadi pemadaman cukup cepat tadi, hanya berlangsung ya 10 sampai 15 menit lah, baru padam sampai pendinginan itu. Berapa unit pemadam kebakaran yang diterjunkan, Didit? Ini tadi hanya kesulitannya hanya kebakaran itu terjadi di tengah ya, di agak tengah, di tengah jembatan, sehingga tadi ada dikerahkan mobil yang di sini karena cepat banget ya, sumber air juga dekat dan mobil pemadam juga semuanya standby di markas, sehingga langsung ditangani. Tadi ada sekitar ya mungkin 8 sampai 10 mobil pemadam mungkin ya. Itu Windy. Didit, dengan adanya kecelakaan ini, warga apakah sudah dihimbau untuk pengalihan arus lalu lintas, Didit? Ya, tadi dari pihak polisian lalu lintas sudah langsung menutup jalur ke sini, bagi jalur dari arah Siliwangi maupun arah dari bandara. Ini sebetulnya jalur ke bandara juga ya, jadi ada sudah dialihkan ke menuju lewat jalan lainnya untuk ke bandara, dan dari sana juga sudah dibelokkan untuk menuju ke lainnya. Dari polisian sudah mengalihkan arus gitu. Apakah pihak kepolisian tidak menghimbau warga yang saat ini berkumpul di lokasi kejadian untuk tidak terlalu dekat dengan TKP, Didit? Ya, ini dari tadi memang ya inilah warga Semarang ya, khususnya atau umumnya 362 ya. Begitu ada acara gini, kecelakaan gini ya, tambah banyak aja, meskipun sudah diimbau untuk minggir, sudah diminta untuk mundur arah belakang garis polis line, tetap aja pada nyosong ke depan gitu, ingin menyaksikan. Jadi keponya luar biasa. Warga polisi sendiri akhirnya juga kewalahan untuk menghalau yang datang gitu. Dengan begitu banyaknya warga yang menonton di lokasi kejadian, apakah ini tidak menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi, Didit? Ya, sebetulnya memang menyulitkan. Cuman memang akhirnya memang, nah ini lagi dihimbau lagi ya. Jadi memang akhirnya yang paling dekat dengan tempat evakuasi ini memang warga disingkirkan semua, jadi tidak berkepentingan memang disingkirkan. Sementara lainnya hanya yang bekerja untuk evakuasi ini yang masih ada di TKP dekat dengan tempat kejadian. Sementara ini warga sudah dihalau lagi untuk menyingkir dari belakang palang pintu dan garis polisi yang sebetulnya sudah dipasang garis polisi di sekitar 100 meter dari TKP kejadian, namun memang ya itulah warga Semarang atau warga Indonesia. Gitu, Windy. Didit, ini artinya proses evakuasi sudah berlangsung berapa lama? Ya ini mungkin sudah ada setengah jam lebih ya untuk proses evakuasi, dan ini baru akan dimulai lagi mencoba untuk menarik, namun dengan ya masih dengan peralatan yang tadi digunakan, seperti satu mobil derek dan satu kepala truk, yang hanya mobil truk yang kepalanya untuk menarik di bagian belakang truk, sementara mobil derek itu untuk menarik di bagian depan gandengan truk. Memang ini sudah terlepas sebetulnya antara kepala truk dengan badannya, dengan gandengannya ini sudah terlepas. Kepala truk masih ada di tengah-tengah
di tengah-tengah jembatan ya, di depan lokomotif. Sementara badan truk ini tertinggal di pojok di luar jembatan. Nah, ini masih akan dimulai lagi, sementara evakuasi dari truk yang masih nyangkut. Itu Windy. Didit, apakah Kapolrestabes ataupun pimpinan lainnya juga sudah memantau di lokasi kejadian? Ya, di sini memang sudah dipimpin langsung tadi oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dan juga Daob 4 Pak Wisnu Pramudjo juga sudah ada di tempat ini dari tadi untuk mengatur evakuasi supaya berjalan dengan mengerahkan semua pasukan ya dari kepolisian, ada dari Brimob dan juga dari Sar Brimob, terus ada dari Sabara dan lain-lainnya. Sementara dari kepolisian dari PT KAI juga mengerahkan tenaga teknisnya untuk melakukan evakuasi ini. Nah, sementara ini sudah datang satu alat forklift untuk forklift yang cukup besar untuk mungkin mengangkat yang menyangkut itu di sebelah dari arah utara. Tadi datang sebuah forklift untuk mungkin mengangkat bagian belakang truk yang masih nyangkut. Tadi juga terlihat ada Dirlantas Polda Jateng, yaitu Bapak Kombes Agus Suryo. Sekarang mungkin ya itu ini. Didit, untuk atas kejadian ini, apakah Anda mengetahui jadwal perkereta apian apakah terganggu atas kejadian ini, Didit? Ya, otomatis semua jadwal kereta api saat ini terganggu ya. Ada banyak, namun datanya belum kita dapatkan. Tadi Kadap masih mendata kereta apa aja yang terganggu. Karena memang jam-jam ini memang ramainya lalu lintas kereta api yang lewat di jalur ini, yaitu antara jalur Jakarta Semarang maupun Jakarta Surabaya, ataupun begitu sebaliknya Surabaya Jakarta maupun Semarang Jakarta. Untuk saat ini memang masih belum, dan karena hingga saat ini dua jalur double track ini masih tertutup, ya, yang satu tertutup gerbong kereta dan logonya, sementara yang satunya lagi masih tertutup truk ya, yang badan truk yang masih sampai saat ini masih berusaha dievakuasi baik dari kepolisian, dari Brimob, SAR, sama dari Polsuska dan bagian teknik PT Kereta Api. Nah, ini sudah berusaha mengangkat dengan forklift. Jadi dengan forklift memang berusaha diangkat badan truk ini untuk bisa terlepas dari sangkutannya. Memang sementara ini karena terjadi sulit, karena badan truk ini rodanya hanya belakang, sementara di depannya tidak ada roda. Jadi memang agak cukup kesulitan petugas untuk mengevakuasi supaya lepas dari sangkutan. Didit, kami ingin memastikan kembali apakah semua penumpang dari kereta api tersebut sudah dilakukan evakuasi kepada para penumpang dari kereta api berantas? Ya, tadi dari Kadaop 4. Kadaop sudah memberitahukan bahwa semua penumpang sudah dievakuasi menuju stasiun Braga dan akan dievakuasi dengan menggunakan transportasi lain seperti bus ya,
untuk dibawa ke stasiun berikutnya, kemudian nanti akan dipindahkan dengan kereta api pengganti. Sementara itu nanti setelah ini jalur terbebas nanti akan datang toko untuk menarik gerbong yang ada di jembatan ini. Nah, nanti jalur bisa terbebas semua kiri kanan. Gitu. Ya, Didit ditahan dulu, nanti kami akan kembali ke Anda. Dan pemirsa, Breaking News TV One harus jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar menabrak truk yang berhenti di tengah perlintasan Jembatan Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Dan saat ini pemirsa, di layar kaca Anda melihat proses evakuasi terhadap truk yang sempat tersangkut di jembatan. Dan ada beberapa skema yang dilakukan, yaitu dengan mengerahkan alat berat. Saat ini juga telah diturunkan alat forklift untuk mengangkut truk yang tersangkut di jembatan. Untuk informasi lengkapnya, kami akan kembali menyapa rekan kami yang ada di lapangan, Didit Kordias, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru di sana. Didit. Ya, Windy, ini setelah sudah berhasil disingkirkan ya bangkainya truk yang dengan menggunakan forklift untuk mengangkat bagian depan truk, sementara untuk bagian belakang ditarik dengan menggunakan truk kepala truk yang lainnya. Ini masih menyangkut di jalur jadi ini masih berusaha, namun karena memang ramainya warga yang melihat, polisi memang masih menghalau warga karena menghalangi jalur evakuasi ini. Nah, ini masih diusahakan untuk menarik kembali dengan memindahkan bangkai badan truk ini untuk digeser menghadap ke arah selatan yang nantinya akan ditarik dengan menggunakan truk. Jadi ini dipindah dengan menggunakan forklift dengan langsung instruksi dari ada Kepala ESDM Jawa Tengah, Pak Darwanto, dan juga dari Kadaop 4 serta petugas teknik dari kereta api, semuanya berusaha bahu-membahu untuk memindahkan bangkai truk, badan truk yang ada nyangkut di jembatan. Sementara sudah terlepas dari jembatan, namun masih menghalangi jalur trek satunya. Nantinya kalau ini sudah terlepas dan bisa dipindahkan keluar dari perlintasan kereta ini, baru trek yang satu ini bisa dilewati. Nanti semua perjalanan kereta api yang tertahan saat ini, baik dari arah barat maupun dari arah timur, akan diberangkatkan kembali.
Ya, sementara masih ada kendala untuk memindahkan badan truk ini. Ya, ini forklift sudah mengangkat badan truk untuk akhirnya nanti akan dipindahkan ke jalur arah selatan. Didit? Ya, Windy. Didit, kita mengetahui bahwa tabrakan ini terjadi hingga ke tengah jembatan. Apakah terjadi kerusakan pada jembatan dan juga rel yang apakah masih bisa difungsikan untuk keberangkatan selanjutnya? Ya, oke, Windy. Sampai saat ini memang pihak kereta api masih belum bisa mendeteksi apakah ada kerusakan pada rel maupun jembatan yang kena akibat terbakar tadi ya. Nanti kalau memang ini sudah dilansir, jadi ini sudah berhasil dievakuasi, terus nanti evakuasi berikutnya adalah dengan menggunakan lokomotif pengganti dengan menarik gerbong kereta api dan lokomotif yang masih ada di jalur satu tadi, untuk nanti akhirnya baru mengevakuasi kepala truk yang juga terbakar tadi. Dan akhirnya baru akan bisa dilihat kerusakan-kerusakan yang ada di rel kereta maupun di jembatan. Itu tadi menurut PT KAI begitu. Dan nanti misalkan ada kerusakan parah dari jembatan dan rel kereta api yang kena kebakaran tadi, kemungkinan besar tidak bisa digunakan, namun akan digunakan satu jalur yang nantinya akan mengalami crash di stasiun Grakah maupun di stasiun Poncol. Gitu, Didit, jadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa penumpang akan diberangkatkan dengan transportasi lainnya. Sesungguhnya di mana posisi penumpang saat ini? Menurut keterangan tadi sekitar 1 jam yang lalu, penumpang sudah berada di stasiun Grakah. Dan saat ini mungkin sudah ada di stasiun Tawang maupun Poncol untuk diantar ke tempat tujuan mereka dengan menggunakan rangkaian kereta api lainnya pengganti yang sudah memang tadi KAI sudah menyiapkan. Namun memang sampai saat ini kita belum mendapat konfirmasi lagi dari PT KAI apakah penumpang itu sudah terangkut semua menuju ke tujuan mereka masing-masing ataupun masih tahan di stasiun Poncol dan Tawang. Sementara memang kereta lainnya yang saat ini dari arah timur maupun dari arah barat masih tertahan di stasiun-stasiun seperti stasiun yang dari timur masih tertahan di stasiun Poncol dan stasiun Tawang, sementara yang dari arah barat masih tertahan di stasiun Grakah, Eri dan Pekalongan mungkin sampai datang. Itu Windy. Saat ini sedang dilakukan evakuasi terhadap truk, lantas bagaimana kondisi dari kereta berantas itu sendiri? Kita ketahui bahwa kebakaran ini cukup besar dan membakar bagian depan dari kereta api tersebut. Didit. Ya, kereta api yang terdampak kereta api berantas yang terdampak kebakaran ini hanya gerbong 1 dan lokomotif. Sementara gerbong lainnya, rangkaian gerbong lainnya sudah ditarik, sekarang sudah ditarik di stasiun Grakah. Penumpang juga dievakuasi dengan menggunakan transportasi lain menuju ke stasiun Poncol dan stasiun Tawang. Itu Windy. Jadi memang tadi keterangan dari PT KAI hanya satu gerbong, yaitu kereta 1 dari berantas yang sampai saat ini masih di lokasi. Itu Windy.
Ini artinya lokomotif dan gerbong depan yang mengalami dampak paling parah. Bagaimana kondisi dari masinis dan asisten masinis, Didit? Ya, itu menurut keterangan dari PT KAI, masinis maupun kru dari kereta api semuanya selamat. Dan semua penumpang juga selamat. Hanya satu penumpang tadi yang mengalami luka karena panik dia lompat dari kereta. Itu kondisi lompatnya gimana, hingga terjadi luka di kakinya, kaki kiri tadi. Sehingga malah sekarang dia dilarikan ke rumah sakit. Ya ini sekarang masih tetap melakukan evakuasi, ya. Oke, nah ini sudah berhasil dipindahkan. Sementara hanya memang karena ini rodanya hanya di satu sisi di belakang, sementara yang depan ini kelihatan bahwa tidak ada rodanya. Memang harus ditarik menggunakan trek juga nanti dari depan ini atau gimana kita tunggu berikutnya. Baik, Didit, ditahan dulu sejenak. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu kembali. Sesaat lagi Breaking News TV One akan kembali dengan informasi lengkapnya langsung dari Semarang, Jawa Tengah.